bisa mencukupi untuk biaya hidup di sini atau enggak sih. Nah, sebenarnya annyeong. Hello guys, welcome back to my channel. Yahoo. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum. Di vlog gue kali ini gue pengen banget bahas tentang gaji. Nah, karena gaji itu adalah suatu hal yang penting. Uang memang bukan segalanya, tetapi hidup di negara asing butuh uang, guys. Gak cuma hidup di negara asing ya, hidup di bumi ini, di dunia ini butuh uang untuk bisa hidup, tapi uang bukanlah segalanya. Nah, di vlog gue kali ini, gue pengen banget bahas tentang berapa sih gaji di Jepang. Nah, untuk teman-teman yang pengen banget kerja di Jepang nih, ataupun untuk teman-teman yang di Jepang yang sedang kuliah, yang sedang semester akhir lagi sibuk-sibuknya nyari kerja, semoga vlog ini bisa bermanfaat atau berfaedah untuk kalian. So, yang udah gak sengaja atau memang sengaja nonton vlog gue, jangan kemana-mana, tetap keep stay on di channelnya Agista Hime. Oke, first time gue mau bahas tentang lulusan universitas yang kuliah di Jepang. Gajinya itu berapa sih? Nah, standarnya itu harusnya kalian bisa menerima uang UMR-nya itu 18-20 juta. Harusnya ya. Tapi standarnya itu 18 juta. Tetapi tidak semua perusahaan itu memberikan gaji UMR 18 juta, guys. Karena gue udah pernah ngerasain tahun kemarin tuh pas semester akhir nyari-nyari kerja. Wow banget sih, mulai ditawarin gaji dari 14 juta, 16 juta, sampai 18 juta juga ada, yang 20 juta juga ada. Tetapi semakin gede gaji yang kita terima, itu semakin berat kerjaan yang kita dapat. Gimana sih kalau untuk teman-teman yang di Indonesia nih, yang di Indonesia pengen ke Jepang, tapi di Indonesianya udah lulusan universitas S1 nih misalkan, pengen ke Jepang, pengen kerja di hotel, bisa. Kalian bisa mendapatkan gaji 18 juta kalau misalkan kalian punya skill bahasa Jepangnya yang bagus dan punya Noryoku Shiken level 2. Karena temen gue itu pas beberapa tahun kemarin dia udah pernah ke Jepang juga, di Kyoto, pernah kerja di hotel. Gajinya itu UMR-nya dia dapat 18 juta, cuman kerjaannya bener-bener gila banget, capek banget kerja di hotel yang jam kerjanya itu wow banget sih. Karena mungkin kan apa sih namanya, kalian tahu sendiri kan, Jepang itu kerjanya itu begitu banget lah, wow banget. Jadi kita harus bisa mengikuti versi kerjanya orang Jepang di sini. Gue selama hidup di sini hampir 6 tahun lebih dan jalan 7 tahun. Ini gue selalu di Shizuoka, belum pernah gue tinggal di luar Shizuoka kayak semacam di Tokyo, di Kyoto itu gue belum pernah. Karena biaya hidup di Shizuoka itu menurut gue sangat standar banget dan murah sih menurut gue dibandingkan di Tokyo ya. Biaya kos-kosannya itu sebulan bisa 10 juta per bulan, dan paling murah banget itu biaya kos-kosan itu 7 juta kayak itu. Biaya hidup di Tokyo tuh benar-benar mahal banget, sedangkan gajinya itu nggak jauh beda, UMR-nya mungkin sekitar 20 juta kali ya, dan ada tunjang-tunjang lainnya juga. Tapi kalau misalkan bayar kos-kosannya aja 7 juta atau 10 juta guys, wah gaji itu udah habis guys. Kalau di Shizuoka, di tempat gue tinggal, itu standar biaya kos-kosan itu 5 juta per bulan standarnya ya. Dan ada juga yang paling murah itu sekitar 3 juta sampai 4 juta itu ada, tapi langka banget. Dan itu pun mungkin di daerah pelosok-pelosok ya, karena semakin dekat dengan stasiun itu semakin mahal biaya kos-kosannya guys. Belum lagi bayar listrik dan bayar air, bayar gas, dan buat biaya makan juga itu hampir habis berapa ya, sekitar 5 juta, habis sekitar 8 jutaan kayaknya habis guys. Belum lagi dari gaji 18 juta itu dipotong pajak, kerja, dipotong pajak penduduk, terus ada juga yang dipotong buat asuransi kerja, asuransi kesehatan, ada 4 jenis guys. Nah dari situ biasanya itu dari gaji 18 juta itu dipotongnya 3-4 juta. Nah intinya kerja di Jepang itu semakin besar gaji yang kita terima, semakin besar juga potongan pajaknya guys. Jadi di Jepang itu nggak ada
sistem yang namanya orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin itu di sini nggak ada guys. Itu sih yang gue salutin, karena di sini tuh pemotongan pajaknya juga rata. Teman-teman yang pengen banget kerja di Jepang, khususnya di hotel, semoga vlog ini bisa berfaedah, bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan yang lebih dalam lagi, kalian bisa komen, dan kalau kalian merasa suka dengan vlog gue, kalian bisa like, di sharing juga boleh banget, dan di subscribe juga boleh banget yang baru nonton. Oke guys, thank you for watching. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga vlog ini benar-benar berfaedah untuk kalian. Thank you for watching. See you the next vlog.